Sahabat Hukum, kembali lagi di podcast BEM Fakultas Hukum. Oke, baik, kali ini kita kedatangan narasumber dari semester 2 yaitu Rea Kusuma. Halo. Nah, baik guys, untuk Rea, coba perkenalkan diri, profil Anda di sini sebagai apa? Silakan. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum perkenalkan diri, saya Rea Putri Kusuma Badan Cinawi. Kebetulan saya mahasiswa semester 2 dan sekarang ini saya berada di ruang Fakultas Hukum. Saya berkuliah di Undaris itu mungkin disebabkan oleh banyak faktor ya. Karena satu, saya juga anak rantau, dan sedangkan saya kuliah di Undaris ini tentunya mengikuti organisasi, salah satunya adalah BEM Fakultas Hukum. Nah, baik. Pertanyaan pertama, mengapa memilih kuliah di Undaris? Pertanyaan ini mungkin sering kali ya saya dapatkan dari teman-teman. Pertama, saya memilih kuliah di Undaris itu karena lokasinya sangat strategis ya, kan berada di Kabupaten Semarang. Selain itu di Undaris juga menyediakan berbagai macam program beasiswa. Nah, siapa sih dari kita yang nggak mau memanfaatkan program beasiswa tersebut? Salah satunya adalah program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sedangkan saya adalah anak rantau, nah saya harus memperjuangkan bagaimana cara saya supaya mendapatkan beasiswa tersebut. Dan alhamdulillah itu menjadi rezeki buat saya dan sudah diterima dari sini. Nah, pastinya di teman-teman dari KIP juga pasti juga merasakan perjuangannya cara mendapatkan beasiswa itu seperti apa, dan perjuangan untuk bagaimana sih caranya supaya bisa memenuhi kriteria kita sebagai anak di sini. Terus kenapa sih harus memilih jurusan fakultas hukum? Kan banyak tuh fakultas-fakultas lain seperti ekonomi, peternakan, dan yang lainnya. Kenapa harus memilih fakultas hukum? Jujur saja, saya dulu kan bukan dari ranah sosial. Saya dulu berasal dari jurusan IPA. Nah, mungkin dikatakan mindset ya keluar dari ranah ini. Saya memilih fakultas hukum itu murni emang pilihan saya sendiri. Karena apa? Karena saya diarahkan atau diberi motivasi oleh orang tua saya untuk memilih fakultas itu. Dari situlah, dari arahan orang tua saya itulah saya termotivasi untuk memasuki fakultas hukum. Dan sebelumnya sih saya juga udah mendaftar di beberapa universitas dan belum rezeki, dan alhamdulillah rezeki saya di sini. Kita masuk ke intinya saja, kenapa saya memilih fakultas hukum? Karena di Indonesia ini kita juga masih banyak membutuhkan ahli hukum yang sekiranya itu atau bisa tegas atau bisa ada dalam penanganan suatu perkara. Nah, dari situlah saya berpikir dan itu menjadi alasan saya buat masuk ke fakultas. Oke, nah di sini kan kamu kuliah rantau ya, jauh dari orang tua. Benar sekali. Di mana? Nah, maksudnya kan pertama kali itu jauh dari orang tua, itu gimana perasaannya? Iya. Pertama kali saya masuk ke sini kan ini termasuk apa ya? Pasti culture shock itu ada dalam diri saya. Kenapa? Saya kan juga berasal dari daerah itu dikatakan enggak ya desa gitu loh ya. Pasti culture shock yang saya alami itu pertama pola pikir masyarakat kota ini sangat luas sekali, berbeda sekali dengan daerah saya. Terus yang kedua, bagaimana cara hidup mereka. Nah, itu kan juga berbeda dengan saya. Nah, itu dari situlah saya mengalami culture shock. Namun dari beberapa culture shock tersebut, saya pikirnya gini, kalau saya nggak kuat di sini atau kalau saya nggak mudah beradaptasi, bagaimana cara saya supaya bisa bertahan hidup di sini. Nah, dari situlah saya coba mulai beradaptasi atau mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian mulailah saya memperbanyak relasi dari berbagai fakultas juga ya. Terus juga mencari informasi gimana sih keadaan di Kabupaten Semarang ini kayak gimana. Oke, baik. Kamu kan mahasiswa beasiswa ya? Itu kan kalau benar-benar itu harus ikut organisasi. Berarti kamu ikut organisasi? Iya, saat ini saya mengikuti organisasi BEM Fakultas Hukum, dan kebetulan saya di sini menjabat sebagai Kepala Biro Keilmuan dan Pendidikan.
Jabatannya kan berarti kepala biro. Tugasnya apa sih? Kepala biro keilmuan dan pendidikan itu. Nah, tugas dari Biro Keilmuan dan Pendidikan sendiri itu tugasnya memfasilitasi para mahasiswa di Fakultas Hukum supaya bisa diajak belajar bareng hukum. Nah, karena kan belajar itu nggak cuma di kelas saja ya, belajar itu bisa di mana aja, baik itu di luaran, terus kita bisa mengakses segalanya pembelajaran atau mengakses pendidikan itu melalui media sosial. Biro Keilmuan dan Pendidikan sendiri itu bertugas untuk memberi edukasi atau memberi pembelajaran kepada mahasiswa Fakultas Hukum UGAS. Dan selain itu juga ada program-program kerja yang dilaksanakan dan juga mau terlaksana di dalam Biro Keilmuan dan Pendidikan. Kira-kira apa aja tuh program kerja yang akan dilaksanakan di dekat-dekat ini? Kalau program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat ini adalah sosial campaign. Nah, sosial campaign sendiri itu berarti kita pengabdian kepada masyarakat dengan cara kita mungkin dari kita itu jobdesknya kayak mengajar. Nah, kebetulan di minggu depan ini dari Biro Keilmuan dan Pendidikan sudah mengadakan sosial campaign tersebut mengajar di lembaga Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, disitulah kita mengajar, terus kemudian kita mengabdi kepada teman-teman mulai dari teman-teman PAUD, TK, SD, SMP yang mengajar di situ kita kasih pembelajaran. Nah, itu rencananya kita akan mengasih pendidikan karakter yang sudah ditanamin di TPK itu seperti apa. Terus kemudian rencana kita akan juga mengadakan kuis pada adik-adik itu supaya mereka bisa mengingat kembali pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Sedangkan kan saat ini kan mereka sudah libur sekolah, kan otomatis agak lupa gitu ya terkait kayak materi apa yang sudah disampaikan di kelas. Nah, di situ kita akan menyampaikan kembali atau memberi itulah ingatan kepada adik-adik supaya mereka mengingat kembali pelajaran yang tadi disampaikan di kelas. Dan selain itu kita juga akan mengadakan games. Nah, itu kita bisa memberi pemahaman atau mengetes kefokusan dari mereka. Seperti apa? Nah, seperti itulah kurang lebihnya sosial campaign yang akan berjalan di minggu depan. Kemudian selain itu program kerja yang akan terlaksana itu webinar yang bertajuk hukum. Nah, nanti kita webinarnya di lingkup kampus dulu. Kalau semisalkan pelaksanaan dengan baik, kita akan menjalankan webinar dengan mengundang beberapa mahasiswa dari luar universitas. Kemudian ada lagi selain webinar ada juga kelas pelatihan debat. Nah, kelas pelatihan debat ini rencana akan dilaksanakan dari Biro Keilmuan dan Pendidikan. Kita mengambil beberapa mahasiswa Fakultas Hukum yang sekiranya mau diajak untuk mengikuti kelas debat tersebut. Nah, dengan terbentuknya kelas debat tersebut, ketika ada perlombaan atau ketika ada event-event kita bisa mengajukan, dari kita bisa mengajukan ke debat hukum. Selain itu kita insya Allah akan melanjutkan juga kelas peradilan semu, dan nanti insya Allah akan dipimpin langsung sama desain-desain dari fakultas hukum. Oke, baik. Suka jadi kepala biro apa sih? Pasti kan ada sukanya, ada dukanya ya kan? Apa? Ngomongin soal suka duka pasti banyak ya. Yang pertama saya akan menyampaikan suka dulu. Nah, ketika saya mengikuti organisasi BEM, nah BEM ini sendiri kan otomatis kan saya juga menambah relasi, teman saya juga semakin banyak. Terus saya bisa bertemu sama orang-orang yang berbeda daerah, sedangkan saya sendiri kan juga nggak asing sini juga kan, bertemu dengan mereka dari daerah yang berbeda-beda. Terus bagaimana cara menyatukan pemikiran kita satu sama lain di dalam berorganisasi itu. Terus kemudian juga sukanya sih itu sih ya, kita ada kumpulan rapat terus kita bisa koordinasi sama teman-teman gitu loh. Terus dukanya pasti apa ya, dukanya itu gini, ketika mau melaksanakan sesuatu dan di situ pasti terkendala kayak apa ya, orangnya itu atau anggotanya ya, Karena kan di biro ini kan ada beberapa anggota. Ada beberapa anggota. Di situ ada 5 kepala dan stafnya. Dukanya sih di situ, ketika kita
mengajak teman-teman. Nah, sebagian kan juga ada yang aktif, juga ada mungkin yang kurang aktif gitu ya. Bagaimana cara kita mengajak mereka, bagaimana cara kita berdiskusi dengan mereka, dan bagaimana cara kita menyatukan pemikiran kita dengan mereka. Nah, dari duka tersebut dan masih banyak lagi ya, saya juga lupa atau mungkin saya juga masih banyak lagi sih duka-duka yang saya alami. Terus kemudian juga masalah waktu. Sebenarnya sih juga nggak masalah ya, kita meluangkan waktu kita buat teman-teman untuk berorganisasi. Yang penting kita bisa menata waktu tersebut dengan baik. Motivasi ikut BEM itu apa? Motivasi ikut BEM kan ini saya masih sangat awal sekali ya untuk mengikuti organisasi di semester 2. Di undang sini kan pasti kampus ya, kampus dengan mahasiswa yang sangat banyak. Pasti kan di situ terdapat pula organisasi-organisasi. Nah, kebetulan sendiri saya dulu juga pernah mengikuti organisasi. Saya ingin mengembangkan rasa organisasian itu melalui mungkin ya ini yang sudah saya ikuti, dan saya ingin belajar bagaimana cara berorganisasi yang baik dan juga meneruskan pengalaman saya. Nah, aslinya kan di sini kita juga sama-sama belajar ya mengikuti BEM di sini. Nah, dari sini juga kita juga bisa mengeksplor wawasan kita dengan mengikuti BEM, dan juga kita bisa bertemu dengan orang-orang yang merupakan salah satu kebanggaan bagi diri saya. Iya, baik. Kegiatan BEM nih yang paling berkesan apa tuh? Kegiatan BEM yang paling berkesan tuh pas saya ketika memasuki semester baru ikut BEM. Nah, itu ada program kerja Justitia Besar. Itu sangat berkesan. Itu sangat berkesan. Soalnya apa? Saya sendiri juga baru mengikuti BEM, terus saya diikutkan ke panitia di situ kan, kesannya kayak aku belum tahu apa-apa kok diikutkan jadi panitia gitu kan. Terus itu sih yang sangat berkesan. Terus saya juga bertemu teman-teman dari fakultas lain juga. Kemudian di situ pas saat itu alhamdulillah program kerja Justitia juga berjalan dengan baik, dan itu merupakan suatu ya kebanggaan dari kita semua sebagai anggota BEM sendiri. Terus kemudian ada juga makraf fakultas. Ya, makraf fakultas kan dilaksanakan di akhir tahun kan. Makraf fakultas ya meskipun yang hadir cuma beberapa orang, tapi di dalam situlah kita bisa mengenal satu sama lain. Terus kita juga bisa mengakrabkan sesama anggota yang satu dengan yang lainnya. Dan kebetulan tempat di suatu ya dekat gunung. Ada pengalaman lucu mbak? Ada pengalaman lucu. Pastinya ada. Kan di situ kan jalannya juga sangat curam. Jalannya curam, nanjak. Kebetulan habis hujan. Di situ saya membawa nasi kotak. Nasi kotak itu berisi ayam lah ya. Terus disitulah kebetulan kan medannya juga licin. Di situ saya terpleset. Itu sih yang menurutku paling berkesan. Terpleset di situ ya. Mungkin dari saya pulang berhari-hari juga dalam memilih jalan. Soalnya kan jalannya juga banyak. Terus kebetulan jalan yang saya lalui itu ekstrim gitu loh. Disitulah saya terpleset. Tapi saya, nah itu. Dan masih banyak lainnya pengalaman yang berkesan, mulai dari pelantikan, kemudian juga ya setiap seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali kita mengadakan kumpulan sama teman. Berarti ikut BEM ini udah dari semester 1 kan? Ya, udah dari semester 1. Perubahan apa yang dirasakan tuh setelah ikut organisasi BEM fakultas? Perubahannya berasal dari diri saya sendiri ya. Mungkin saya kurang adanya pemahaman atau wawasan yang lebih luas terkait dengan BEM, kemudian terkait dengan kamus. Dengan saya mengikuti ini, saya lebih bagaimana cara berorganisasi yang baik, terus kemudian bagaimana sistem organisasi atau sistem kaderisasi BEM itu ya. Karena kan setiap ada kepengurusan kan pasti ada kaderisasi. Nah, setelah saya lebih banyak belajar di BEM ini, kemudian juga mendapatkan info dari teman-teman BEM terkait kampus itu seperti apa. Dari situlah saya menggali informasi, menambah wawasan, dan juga
dari beberapa event dari BEM yang pernah saya dan teman-teman saya ikut itu menambah pengalaman. Nah, itu menjadi acuan bagi kami untuk mengembangkan potensi kami. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke. Apa definisi sukses menurut kamu? Definisi sukses sendiri, kalau menurut saya, kalau bukan dari orang tua kita yang ikut andil dalam proses kesuksesan atau proses perjalanan kita, mungkin itu nggak akan terwujudnya suatu tujuan bagi diri kita. Saya juga berpikir ada orang-orang di sekitar saya yang mendukung jalan untuk menuju kesuksesan, seperti orang tua, kemudian juga orang-orang terdekat kita. Nah, dari mereka lah kita diberi motivasi, dan motivasi tersebut kan pasti ada yang menjatuhkan kita. Ada motivasi yang menjatuhkan kita, dan ada juga yang membangunkan kita. Dari motivasi yang mungkin bisa menjadikan kita itu bisa menjadi dorongan kita untuk menjadi lebih maju dan semangat dalam menjalani hidup kita selanjutnya. Karena kan sukses sendiri itu ibaratnya nggak bisa dibangun dalam semalam. Sukses itu ketika kita berani mencoba atau kita berani mengambil suatu keputusan. Nah, katakanlah keputusan itu bahkan salah sasaran atau keputusan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, yang penting kita berani mencoba. Nah, apapun hasilnya kita serahkan pada Allah ya, Tuhan semesta alam kita serahkan pada Allah. Kemudian juga menurut saya kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencoba. Selagi masih ada kesempatan, kita coba, kita gali, kita eksplor, terus kita kembangkan dalam diri kita. Apapun ujian kita pasti kan ada rintangan itu ya. Rintangan itu pasti ada cacian, makian. Nah, itu jadi semangat bagi diri kita untuk dan evaluasi bagi diri kita supaya bisa berkembang baik lagi. Dan dengan dorongan doa-doa dari orang tua maupun orang-orang terdekat kita, dan juga doa dari diri kita sendiri. Ya. Apa sih motivasi hidup Mbak Lea tersendiri? Motivasi hidup saya ketika saya sendiri bisa membantu teman-teman atau orang lain, baik itu dalam keadaan yang kurang menyenangkan atau keadaan yang selebihnya. Dan situlah ketika saya bisa ambil atau ikut membantu dalam hal-hal kecil, itu merupakan suatu kesenangan bagi diri saya sendiri. Nah, meskipun saya tidak bisa membantu secara manual, tapi setidaknya saya juga bisa ikut membantu dalam hal kecil, membuat orang lain senang. Itu juga menjadi motivasi diri saya. Karena apa? Menyenangkan orang lain meskipun nggak selalu menyenangkan, ya itu merupakan salah satu ibadah. Nah, itu juga menjadi motivasi bagi diri saya. Dan juga motivasi itu tak lupa juga dorongan dari orang tua. Nah, itu yang penting. Ketika orang tua kita sudah berusia lebih lanjut, kita kan pasti ada tujuan atau harapan yang harus bisa kita wujudkan. Dari situlah motivasi itu muncul. Itu deh. Oke guys, kita akhiri podcast ini. Nah, terima kasih Mbak Lea Terima kasih juga Mas Willy. mengisi podcast pada episode kali ini. Semoga dari perbincangan ini dapat memotivasi dan bermanfaat untuk penonton podcast Fakultas Hukum ini. Saya sebagai moderator Singgi Pangestu mengundurkan diri dan kembali lagi di episode berikutnya. Dadah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.